Jasa Jokowi palsu, Dr. Tifa kena sentil Gibran. Coba fotonya dianalisa, siapa tahu hasil editan. Warta Ekonomi Jakarta. Setelah vokal suarakan ijazah Presiden Joko Widodo palsu, Tifa Tiasuma alias Dr. Tifa kini mendapatkan balasan dari sejumlah pihak. Terbaru, Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara atau IKAN, Justinus Prastowo membantah jika Dr. Tifa merupakan lulusan dari STF Driyarkara. Dr. Tifa juga jadi bahan cibiran putra Jokowi Gibran Rakabuming. Simak nasib Dr. Tifa buntutu dengan ijazah Jokowi palsu berikut ini. Gelar doktor tak diakui. Disebut-sebut Dr. Tifa punya gelar doktor filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat atau STM Driyarkara. Dalam profilnya ia juga menyebut sebagai kandidat doktoral. Namun belum lama ini STF Driyarkara membantah Dr. Tifa adalah lulusan universitas tersebut. Bantahan itu diungkap oleh Ketua Ikatan Alumni STF Driyarkara sekaligus staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Lewat akun Twitternya, @prastowo dijelaskan bahwa Dr. Tifa hanya mengikuti program matrikulasi tapi tidak selesai. Saya sebagai Ketua Ikatan Alumni STF Driyarkara meneruskan pengumuman pengurus STF Driyarkara Saudari Dr. Tifa bukan lulusan program Dr. STF Driyarkara sebagaimana diberitakan beberapa media yang pernah ikut program matrikulasi dan tidak selesai, bunyi cuitan Prastowo Justinus pada Selasa 11 Oktober. Dr. Tifa pun jadi bahan sindiran anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Rakabnya. Wali kota Solo itu dituduh membeli jasa di luar negeri, namun kemudian Gibran membalas hal tersebut dengan santai. Ia bahkan menyertakan keterangan kocak melengkapi gambar yang diunggahnya. Beli di Shopee, dapat cashback dan free ongkir, kata Gibran. Gibran kemudian mengunggah fotonya saat wisuda. Diketahui kakak Kaisang mengharap itu adalah lulusan dari Management Development Institute of Singapore dan University of Technology in Sydney. Coba fotonya biar dianalisa oleh Dr. Tifa, siapa tahu ini hasil editan. Ujar Gibran menyindir Dr. Tifa. Netizen pun turut mengomentari cuitan Gibran ini. Benar mas, karena si Tifa itu ahli anatomi, pasti lebih tahu dan bisa membedakan apakah profesor yang di belakang hari dari August atau Asgard, kata netizen. Jangan diganggu mas, wali Dr. Tifa lagi punya mainan baru buat perang dunia ketiga, sambung netizen lainnya. Sidang perdana gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi digelar hari ini. Jakarta. Sidang perdana gugatan yang diajukan Bambang Trimulyono kepada Presiden Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu akan digelar hari ini. Persidangan itu akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang tersebut akan digelar di ruang Ali Said. Sidang rencananya dimulai pukul 09.40 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Selasa 18 Oktober 2022 agenda sidang pertama. Demikian dilansir Sistem Informasi Pengurusan Perkara pada Selasa 18 Oktober. Diketahui sebelumnya gugatan yang dilayangkan Bambang itu terkait dengan tudingan ijazah palsu yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019-2024. Gugatan itu didaftarkan pada Senin 3 Oktober. Dilansir SIPPPN Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober, gugatan itu dilayangkan oleh Bambang Trimulyono. Gugatan tersebut didaftarkan dengan klarifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan ini Bambang menggandeng Ahmad Hosinuddin sebagai penasihat hukum. Ada beberapa tergugatnya adalah tergugat 1 Presiden Jokowi, tergugat 2 KPU, tergugat 3 Majelis Permusyawaratan atau MPR, serta tergugat 4 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Berikut ini petitumnya. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan menggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas nama Joko Widodo. 3. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat 1 untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R per KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.